نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, di pagi hari ini ya ikhwan, kita kedatangan tamu, yaitu Al-Akh Syu'bah Muhammad Jeffrey. Beliau ini adalah salah seorang thalib dan juga mahasiswa di Markis Darul Hadis yang ada di Fiush. Beliau adalah santri, termasuk santri yang awal-awal belajar di Darul Hadis Palembang ini. Sebelum ada masjid ini, dia belajar bersama teman-teman yang lain ketika kami masih dalam bentuk rumah tahfidz. Sekarang sedang liburan, pengen pulang lihat orang tua dan keluarga di kampung halamannya. Nanti insyaallah ta'ala nanti ada kesempatan untuk waktu yang kita berikan kepada beliau untuk nanti menyampaikan pengalaman-pengalaman kepada antum semua tentang bagaimana belajar di Darul Hadis yang ada di Yaman. Nah, ini termasuk dulu itu santri kita yang paling muda, ya, dari umurnya yang belajar ikut program takhasus pada waktu itu. Kuliah sekarang dan lulus, mendapatkan ijazah SMA, sudah jalan 3 tahun beliau kuliah di sana. Kita lanjutkan pelajaran kita, disebutkan di Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah pada halaman 153. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilud du'a qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa dalilud du'a, dalil tentang doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasannya masjid-masjid itu atau bahwasannya anggota-anggota sujud itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa atau menyeru atau memanggil atau menyembah seseorang pun bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki ibadah yang benar. Adapun orang-orang yang menyeru dari selain Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak bisa mengabulkan mereka sedikit pun. Ila qaulihi ta'ala, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doanya orang-orang kafir tersebut melainkan berada dalam kesesatan. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Adapun bab ya yang ad-dalil ala anna du'a ibadah, itu bukan dari Syekh Abdurrahman. Al-Zahir itu berasal dari Syekh Abdullah Mar'i. Ya, berasal dari Syekh Abdullah Mar'i. Demikian juga ta'liq catatan kaki itu semua dari Syekh Abdullah Mar'i. Adapun yang syarah itu dari Syekh Abdurrahman, karena syarah kitab ini merupakan durus yang disampaikan di Darul Hadis Fiush pada masa hidupnya Syekh Abdurrahman Al-Adani. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, ba'da ma dzakara al-Imam rahimahullah jumlatan min hadhil ibadati allati yajibu ay yukhassa Allah Subhanahu wa taala biha. Setelah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sejumlah ibadah-ibadah yang wajib dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, wa tusraf ilaihi, dan juga wajib untuk dipalingkan ibadah tadi kepada Allah Azza wa Jalla, wa yutawajjah biha ilaihi wahdahu la syarikalah, serta diarahkan kepadanya semata. Zakarul adillah ala kauni hadhil madhkurat tu'tabaru ibadatin. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pada perkara-perkara yang telah beliau sebutkan tadi beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah ibadah. Jadi kan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau antum lihat di matan Al-Jami' li ibadatillahi wahda, itu beliau menyebutkan ada inaba, mahabbah, khosyah, rogba, rohba, ta'allu, kemudian doa dan yang semisalnya, ya, isti'anah dan yang semisalnya. Kemudian disebutkan, baru beliau menyebutkan dalil. Kan di awal-awal beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah dulu, setelahnya baru beliau menyebutkan nanti dalil isti'anah, doa dan yang semisalnya, sampai semuanya disebutkan semua, dalil khauf, dalil roja, rogba dan yang semisalnya, dalil mahabbah, itu disebutkan semuanya. Jadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala, metode beliau dalam penyusunan kitab Al-Jami' li ibadatillahi wahda ini, beliau menyebutkan dulu jenis-jenis ibadahnya. Beliau sebutkan anwa'ul ibadah, setelah selesai barulah beliau sebutkan dalil dari masing-masing jenis-jenis ibadah tersebut. Beliau baru masuk yang pertama, ya, dari yang kita baca ini, yaitu ibadah doa. Doa adalah ibadah. Apa dalilnya? Disebutkan di sini dalil, ada 2 ayat yang dibawakan oleh beliau. Jelas ya? Kata beliau, wa hadza manhajun fa idza kanat ibadat, kalau perkara-perkara yang telah disebutkan tadi statusnya adalah ibadah, fala yajuzu sarfuha li ghairillahi tabaraka wa ta'ala, maka konsekuensinya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah azza wajalla. Kenapa? Karena ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah azza wajalla. Wa hadza manhajun waffaqallahu ilaihi al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala. Ini adalah suatu ibadah, atau ini adalah suatu manhaj, metode yang Allah telah berikan taufik kepadanya al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala fit ta'lif, dalam bab penyusunan karya tulis. Apa metodenya ya ikhwan? Annahu yadhkur al-mas'alah, beliau menyebutkan permasalahan dulu, wa yadhkur dalilaha, dan barulah beliau sebutkan dalil-dalilnya, sehingga tidak terlalu bertele-tele, cukup sebutkan masalah, sebutkan dalil. Wa hakadha ahlus sunnah wa hakadha ulama al-muhaqqiqun ya'khuduna dinahum min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ulama al-muhaqqiqun, mereka akan mengambil agama dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sumber dasar. Apa sumber dasar Islam? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Bilang sama Gani, berdiri tuh. Ngantuk, masih bawaan libur itu sudah berdiri. Ya. Siapa lagi yang ngantuk? Atoya enggak ngantuk? Enggak. Ya. Masya Allah, Pak Atoya sudah dia pulang dari libur malah enggak ngantuk Waqad aqama Allah subhanahu wa ta'ala al-barahin wad dalail. Allah subhanahu wa ta'ala telah tegakkan burhan-burhannya dan juga dalil-dalilnya. Argumentasi sudah disampaikan. Wa ba'atha ar-rusula mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus para rasul mubasysyirin wa mundzirin, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. La siyama fi babil i'tiqad, terlebih lagi dalam bab i'tiqad. Ya. Babul i'tiqad ya ikhwan, nusus ad-dalalah fi babil i'tiqad qat'iyyah. Dalil-dalil nas dalam bab i'tiqad ini tadi qat'iyyah, sudah pasti. Ya, enggak ada dzon padanya. Fayanbaghi lil muslim ay yabniya aqidatahu 'alal adillati minal Qur'ani was sunnah wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Maka selayaknya bagi seorang muslim membangun akidah dia di atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan membangun akidah dia di atas prinsip salaful ummah, yaitu para sahabat dan para ulama tabi'in, atba'ut tabi'in. Jelas ya? Jadi yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, ini diantara bentuk keistimewaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan permasalahan bersama dengan dalilnya. Kemudian qauluhu rahimahullah, wa dalilu du'a qauluhu ta'ala, dalil tentang doa. Doa adalah ibadah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyerukan atau memanggil, fala tad'u itu bisa untuk berdoa, memanggil, beribadah dan yang semisalnya, seseorang pun bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Tidak boleh mencampurkan ibadah dengan Allah bersama selain Allah Azza wa Jalla. Taqaddama anna du'a ibadatun minal ibadatil jalilah, telah berlalu bahwasanya doa itu merupakan bagian ibadah yang sangat mulia. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqul fi hadhil ayatil karimah wa annal masajida lillahi al masajid
dzakara ahlul ilmi huna fiha qaulain. Kata Syekhuna Abdurrahman, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang mulia ini tentang ayat wa annal masajida lillah, bahwasanya masajid-masajid itu adalah milik Allah. Apa makna masajid di sini? Masajid di sini jamak dari masjid, jamaknya masajid. Ya. Nah, para ulama menyebutkan ada dua qaul, ada dua pendapat, ada dua tafsiran, sebagaimana dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-masajid bimakna al-mawadhi' allati yu'badullahu subhanahu wa ta'ala fiha. Makna pertama, makna masajid di situ adalah tempat ibadah yang telah dipersiapkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu masjid yang kita pakai ini. Hadhil buyut allati tubna li ajli an tuzawalu fiha al-ibadat. Rumah-rumah ini tadi, bangunan-bangunan masjid ini tadi, dia dibangun dalam rangka untuk dilakukan padanya ibadah-ibadah, ya, minat tasbih, wa tahmid, was salat, wa tilawatil Quran, wa anwa'il ibadat, baik berupa tasbih, tahmid, salat, baca Al-Quran, dan berbagai macam jenis ibadah. Makanya di masjid ini, ya, memang tempat ibadah, tempat baca Al-Quran, tempat salat, zikir, pengajian. Wa hadza qaulul jumhur min ahli tafsir. Ini pendapat jumhur. Wa annal masajida lillahi fahiya buniyat li ajli iqamati dinillah wa li ajli ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Masjid-masjid ini dibangun dalam rangka untuk menegakkan agama Allah dan menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan dibangunnya masjid untuk apa? Untuk ibadah, ya, bukan cuma sekedar dijadikan ikon sebagai tempat ibadah kaum muslimin namun tidak dipakai, bukan. Tapi tujuannya apa? Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di masjid tersebut. Fala tad'u ay fala ta'budu fiha ghairallah. Sehingga makna fala tad'u ma'allahi ahadan ay fala ta'budu fiha ghairallah. Janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di masjid tersebut. Kenapa? Karena masjid tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas bagi seseorang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Layak atau enggak? Enggak adab, ya. Ana ambil contoh, ya. Ada seseorang dia numpang duduk di tokohnya orang, di warungnya orang. Tapi dia taruh lapak jualan di sana, barang yang dijualan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ini pembahasan bukan merasa boleh. Enggak layak kan? Marah nanti pedagangnya. Nah, seperti itulah tadi. Ini masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Antum ibadah di situ, salat, tapi untuk Allah, untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang enggak layak, enggak pantas. Sehingga yang pantas dan layak ketika seseorang masuk masjid, seluruh iradah, niat dan tujuannya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga menyalahi adab. Ya. Jelas ya? Kemudian wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, annal masajid bi ma'nal a'dha allati wahaballahu Subhanahu wa taala al-insana liyasjuda biha. Makna kedua, masjid-masjid tersebut adalah anggota-anggota tubuh yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk dia sujud dengannya. Apa saja itu? Anggota sujud ada berapa? Salman, ada berapa? Apa saja? Tangan itu apa? Telapak tangan, apa lagi? Ya, ujung kaki, kening, dahi, termasuk hidung juga, ya. Terus? Masih 5 itu. Apa Faiz? Duanya apa? Gani, antum bisa jawab? Duduk, enggak bisa jawab berdirilah. Tadi sudah disebutkan hidung. Dengkul. Ya. Lutut bahasa Indonesianya, bukan dengkul. Ya, oleh Pak benar. Lutut apa dengkul? Lutut. Ya. Yaitu wahyal wajhu, wajah. Lihat bahasanya Syekh Abdul Rahman lebih tepat, wajah. Simple dibanding dahi. Karena masuk juga hidung. Ya, wajah. Masya Allah, ini ibarah yang lebih tepat. Ya, kalau kita perhatikan wajah, tempelkan wajah di sana, masuk juga hidung. Wal yadani, kedua tangan, maksudnya telapak tangan. Warukbatan, dua lutut. Wal qadaman, kedua kaki. Fahadil a'dha, anggota tubuh ini tadi, a'taqallahu azza wa jalla litasjuda biha lahu subhanahu wa ta'ala. Ini anggota 7 ini tadi Allah berikan kepada engkau agar engkau sujud kepadanya. Fala tasjud
biha li ghairillah, maka jangan engkau sujud dengan anggota 7 ini tadi kepada selain Allah. Wa hadza qaulul ba'd min ahli tafsir, ini adalah pendapat sebagian para ulama ahlu tafsir. Wa illa, namun pada hakikatnya wa illa di sini sebenarnya susunan dari wa in dan la, ya, disingkat jadi wa illa. Wa illa bisa antum, kalau antum ketemu lafaz-lafaz yang seperti ini, wa illa kemudian setelahnya ada fa, antum bisa artikan itu sebenarnya tuh jika tidak, itu kalau arti secara anunya ya. Tapi bisa antum artikan ya ini, wa hadza qaulul ba'di min ahli tafsir, wa illa, namun ya itu tadi kenyataannya, fa dhahirul ayah annal masajida hiya hadhil buyut allati tubna li ajli ibadatillahi azza wa jalla. Namun secara zahir ayat, masjid-masjid ini, ya masjid-masjid ini adalah rumah-rumah yang dibangun untuk ibadah kepada Allah azza wa jalla. Itu secara zahir. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan ay la ta'budu fiha ghairallahi azza wa jalla. Maknanya apa? Janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada masjid tersebut. Ini tanbih, peringatan dari Allah azza wa jalla. Yang namanya masjid diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selayaknya bagi seseorang ketika masuk masjid dia melakukan ibadah, maka ibadah tersebut selayaknya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, misalnya dia baca Al-Quran tidak ikhlas, dia sholat tidak ikhlas, bukan karena Allah Azza wa Jalla tapi karena makhluk, tapi di tempat yang punyanya Allah Azza wa Jalla, tidak pantas toh. Ya benar. Gini aja misalkan ya, misalkan contoh, ada seseorang buat grup WA. Grup WA itu dibuat sama dia untuk lapak dagang. Misalnya anggaplah anak itu punya dagang pempek di situ, ya, di dagang pempek. Itu grup memang anak buat untuk pelanggan anak. Masuklah khalifah di grup pempek tadi, ya. Dia nge-share produknya antum. Sopan tak kira-kira? Tidak sopan, ya. Nah, itu saja gambaran. Ini masjid milik Allah Azza wa Jalla. Orang yang ibadah di masjid ini harus niatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata ada yang sholat karena manusia, ada yang doa karena manusia, karena pujian, karena sanjungan, karena ingin dilihat. Itu semua kan bentuk ibadah-ibadah bukan karena Allah Azza wa Jalla. Pantas ataukah tidak? Jawabannya tidak pantas. Ibadah di luar masjid maksudnya, itu saja tidak diperbolehkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, apalagi masjid. Antum bisa bayangkan, masjid milik Allah Azza wa Jalla, ibadah yang selayaknya harus untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahadan, masjid ini milik Allah, janganlah kalian menyeru seorang pun bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Habis azan dia berdoa karena Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah. Habis sholat wajib, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, di masjid tersebut ada kuburan, didekati sama dia. Kemudian mintalah dia kepada pemilik kuburan tadi. Ya. Pantas apa tidak? Tidak pantas. Itulah makna ayat ini tadi. Janganlah kalian menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga bisa diambil faedah saddud dzara'i, ya, menutup celah. Kenapa dilarang kuburan-kuburan berada dalam masjid? Karena kuburan tersebut wasilah untuk orang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala perkara yang tidak diperbolehkan, baik di luar masjid, terlebih lagi di dalam masjid asyaddi, sangat-sangat dilarang. Faham? Itu maknanya. Sehingga dalam ayat ini bisa dijadikan argumentasi tidak diperbolehkannya memasukkan kuburan di dalam masjid, ya. Kalau dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalalah at-talazum, ya, ada tadhamun, ya, tatabuq dan talazum. Ini namanya talazum, konsekuensinya. Kenapa konsekuensi tidak boleh memasukkan kuburan dalam masjid? Nanti kuburan tersebut akan dimintai oleh orang-orang berdoa. Sedangkan
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah di dalam masjid sangat-sangat dilarang. Di luar masjid tidak boleh. Di dalam masjid sangat-sangat dilarang. Sehingga kalau mau doa, kalau mau minta kemana? Hah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba namu tanya dulu, Yazid berapa sih umur antum? Lahir tanggal berapa? Tahun berapa antum? Hah? 2012. Sekarang berapa umur? 2012. Hah? Tahun ini 15? Tahun ini 14? Nanti SMP dia terang. Ya. Gani berapa? Wajar dia. Gani berapa? 2000? Arti Gani ini wajar, kecian dia. 2013. Iya enggak? Hah? Artinya apa? Berarti tahun depan memang seleksi. Ada yang tua. Antum berapa atau ya? Hah? 2019 lahirnya? Hah? 16? Oh. 2016 berarti 11 tahun. Hah? 10 tahun. 10 tahun pondok pesantren itu, terisolasi itu. Ini namanya dibuang di pondok. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, qauluhu fala tad'u ma'allah ad-du'a ala qismain. Doa ada dua macam. Doa ibadatin wa doa mas'alatin. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doaul masalah, ad-doa al-ma'ruf. Doa masalah itu doa yang ma'ruf, ini. Ya, antum doa. Antum suka doa enggak? Minta apa, Pan? Antum kalau doa apa yang diminta? Hah? Minta nikah? Belum? Pak Slamet aja belum kita nikahkan, antum minta nikah, Pan. Kualat antum, jangan mendahului orang tua. Ya enggak? Antum kalau mau nikahkan dulu Pak Slamet, Pan. Ya enggak? Iya. Carikan Umi baru untuk Atoya. Baru. Kasihan Atoya, dia enggak merasakan kasih sayang Umi. Ya enggak Atoya? Orang lebaran dia. Pengen atau ya punya Umi baru? Hah? Enggak. Makanya kalau enggak tinggal di pondok aja. Masa balik-balik, apa pula gak balik? Doa masalah itu adalah doa al-ma'ruf, ya Rabbi a'tini. Ketika seseorang mengatakan wahai Rabb a'tini, beri aku. Itu namanya doa masalah. Ya Rabb habli, wahai Rabb habli, anugerahkan kepadaku. Ya Rabbi a'idni, wahai Rabb lindungi aku. Ya Rabbi imna'ni, ya Rabb cegahlah aku. Itu doa masalah, memohon sesuatu. Ketika antum mengatakan ya Allah, mudahkan ya Allah aku menghafal Al-Quran, bukakanlah pintu-pintu ilmu untukku. Ada enggak antum doa seperti itu? Anda mau tanya dulu sih. Siapa di sini yang doa ya Allah mudahkanlah lisanku untuk menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran? Tunjuk tangan. Antum doa apa gani? Hah? Siapa be? Anak tanya, coba tunjuk tangan, enggak usah malu-malu. Tunjuk tangan. Siapa lagi? Nah, doalah antum. Yang kira-kira agak susah ngahafal tuh doa. Rifki antum ada doa? Doa apa? Lancar baca Al-Quran. Doa. Lihat Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musa alaihissalam, nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi minar rusul. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan beliau. Diabadikan dalam Al-Quran, Musa mengatakan Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku.
Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wa halul 'uqdatan min lisani, lepaskan ikatan di lisanku. Musa itu ngomongnya disebutkan agak terbata-bata, kalau istilah kita gagap atau yang semisalnya. Beliau minta diberikan lisan yang lancar ngomong, bagus, sehingga mudah difahami. Apa tujuannya? Yafqahu qauli, supaya mereka bisa faham omonganku. Apa yang bisa diambil, dipetik dari doanya Musa alaihissalam? Musa minta jadikan dadanya lapang, minta hidayah, minta petunjuk pada hati, minta taufik. Hati ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar amirul badan, yang gerakkan badan kita. Kalau hati itu bagus, hati itu kuat, seluruh aktivitas antum akan kuat pula. Kemudian Musa alaihissalam minta dimudahkan urusan. Wa yassir li amri, mudahkan urusan-urusanku ya Allah. Musa alaihissalam minta kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas, dalam menyelesaikan masalah. Wahlul 'uqdatan min lisani, 3 poin yang diminta Musa alaihissalam dalam doa ini tadi. Yang pertama, dijadikan dada lapang. Kelapangan dada, tidak ada iri, tidak ada hasad, mudah menerima nasihat, ya, mudah memaafkan. Itu jiwa seorang dai, harus lapang dadanya, ya. Dai, thalibul ilmi harus punya prinsip rahabatus sadar, insyirahus sadar, lapang dada. Ini dan adab sudah ditanamkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Kitabul Ilm. Seorang thalibul ilmi harus rahabatus sadar, harus lapang dada, harus insyirahus sadar, harus pelong. Bagaimana bentuk pelongnya seorang thalibul ilmi? Ya. Pelong dalam permasalahan khilafiyah. Ketika ada terjadi perselisihan pendapat, dia harus pelong, menerima, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, dia harus pelong, lapang dadanya, menerima nasihat, menerima al-haq, walaupun pahit, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun tidak cocok dengan keinginan dia. Namun dia harus siap pelong, rahabatus sadar. Nasihat itu fauq kulli syai'in, harus lapang. Apalagi seorang dai, Musa seorang dai, seorang nabi, seseorang muballigh, mubasyir wa munzir, harus lapang dada. Dai itu tidak boleh, ikhwan. Antum tanamkan baik-baik dari sekarang. Seorang ustaz, ya, harus berjiwa rahabatus sadar, insyirahus sadar. Itu yang diminta Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Ya, karena dengan prinsip insyirahus sadar, semua ego akan dia lepas. Tidak ada gengsi pada dia untuk menerima al-haq. Terima al-haq tersebut. Imma al-haq tersebut bersama antum, imma al-haq tersebut bersama orang yang tidak antum sukai. Ketika al-haq tersebut nampak nyata, wajib qabulul haq, wajib menerima al-haq tersebut. Baik yang membawa tadi adalah orang yang antum senangi ataupun orang yang tidak antum senangi. Itu tanamkan prinsip. Tidak bisa hasad, iri, dengki, apalagi istilah sekarang ini baper, ya, gampang tersinggung. Jadi dai gampang tersinggung, sudah. Ana ingat dulu, ana punya guru, ya, punya guru sampai sekarang 2006 itu Ustadz ana dulu, alumni Darul Hadis Damaj, dia pernah ngomong, kalau jadi dai, ya, kalian jadi dai, jadi ustadz, tidak mampu menghadapi masalah dengan lapang dada, ya, dan tidak sanggup menghadapi problem dalam dakwah, tidur saja katanya. Karena kalau tidur, makan tidur, paling bebannya cuma cuci bantal. Ya benar? Iya, cuci bantal dari bekas iler tadi. Makan tidur, bangun lagi, makan tidur lagi, makan tidur lagi. Yang namanya dakwah punya rintangan. Kadang rintangan dari luar, kadang rintangan dari dalam, kadang dari keluarga, dari teman dan semisalnya. Ini semua harus lapang dada. Kenapa? Karena maslahatud dakwah, masolih ad-da'awiyah, masolih ilmiyah, kemaslahatan Islam itu harus lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan pribadi, ya ikhwan. Faham? Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka terkadang lebih mendahulukan maslahat dakwah, lebih mendahulukan maslahat Islam dibandingkan maslahat pribadi. Kita ambil contoh nyata. Mereka lebih mendahulukan maslahat Islam, yaitu dengan cara mereka berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Banyak hal-hal yang mereka tinggal dan mereka buang.
harta, kampung halaman, keluarga, kerabat, tanah, tempat tinggal. Mereka tinggalkan semua demi apa? Maslahat Islam, maslahat dakwah. Mereka hijrah ke kota Madinah, meninggalkan perkara-perkara tadi. Ini contoh praktek langsung dari kalangan para sahabat di zaman Nabi SAW. Setelah wafatnya Nabi SAW, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, kampung yang mereka dulu hidup di sana, kampung yang mereka dulu bersama Nabi SAW di sana. Sekarang mau anak tanya sama antum. Nah, Abdul mana kira-kira? Kota Madinah dengan negeri Syam, dengan negeri Irak, Kufah, dengan negeri Yaman. Afdol mana kota Taif dengan kota Mekah? Jelas kota Madinah lebih afdol, kota Mekah lebih afdol. Tapi setelah wafatnya Nabi SAW, apa yang terjadi? Para sahabat, mereka meninggalkan kota Mekah, mereka meninggalkan kota Madinah. Kata Syekhuna Muhammad ibn Abdullah Ba Musa, nasihat yang disampaikan beliau melalui pesan audio sebelum Ramadan kemarin terkait dengan masalah dakwah. Kata beliau, lihat para sahabat, intasyaru ba'da wafatin Nabi SAW, menyebar setelah wafatnya Nabi SAW. Ada yang ke negeri Syam, ada yang ke Palestina, ada ke Suriah, ada yang ke Yordan, ke negeri Syam, intisyar, menyebar. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Irak, ada yang ke negeri Yaman, ada yang di Taif. Abdullah bin Abbas ma'ruf tinggal di Taif. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Tujuannya apa? Min ajli maslahatid dakwah, dalam rangka untuk mengedepankan masalah dakwah penyebaran agama Islam. Dalam kondisi kampung kota Madinah, di sana ada Masjid Nabawi. Kalau ibadah 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain, toh. Kalau mereka berdiam di Masjidil Haram, berapa ibadahnya? 100.000 kali lipat. Tapi dalam rangka penyebaran Islam, coba antum pikir, kalau seandainya para sahabat masih mentok di Mekah saja untuk mengambil maslahat pribadi mereka, kalau seandainya para sahabat mentok di kota Madinah, apakah dakwah Islam bisa sampai ke Indonesia? Mungkin belum tentu sampai. Jangankan Indonesia, ke negara Yaman, ke negara Syam, negara-negara Mesir. Abdullah Amr ibn As ada di mana? Ada di Mesir. Sebagian sahabat lihat, ada yang meninggalnya di mana? Di negara-negara luar. Ibnu Abbas meninggal di kota Taif. Yang tinggal di Madinah siapa? Sedikit ya ikhwan. Mereka tersebar ingin menyebarkan ilmu ini tadi. Mereka tahu masalah dakwah. Sehingga dalam Islam ini tadi prinsip bagi seorang dai, dia harus menimbang mana yang lebih masalah dalam dakwah ini tadi. Harus mengedepankan masalah-masalah pribadi. Ini makna doa dari Musa alaihissalam. Rabbi syrah li sadr. Ya Allah, jadikan dadaku lapang. Lapang menerima Islam. Lapang terhadap maslahat Islam, masalah dakwah. Yang kedua, Musa mengatakan apa? Wa yassir li amri. Minta kemudahan dalam urusan-urusan. Yang namanya perkara menuntut ilmu, perkara dakwah, perkara kehidupan kita ini tadi tidak lepas bagi seseorang akan mendapati apa? Masyakilul haya, masyakil ad-da'awiyah. Itu semua pasti ada. Masyakil dalam thalabil ilmi syar'i itu juga pasti ada. Tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Namun orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa mampu berupaya memohon kepada Allah untuk menyelesaikan masalah. Jadi seorang dai harus, bahasa sekarang itu harus gentleman, bahasa keren, bahasa Inggrisnya. Bahasa syar'inya syuja', berani. Ya, harus berani. Ada masalah, duduk. Makanya kalau anak pribadi, ikhwan, anak alhamdulillah anak ditarbiyah oleh guru-guru yang dulu para mujahidun. Anak katakan mujahidun. Kenapa? Siap diskusi. Hatta orang awam. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dia akan ingat, akan sadar. Lihat Musa alaihissalam. Ya. Musa alaihissalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam? Idhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Itu ayatnya. Idhaba atau idhab? Ya. Idhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Gitu kan ayatnya? Pergilah Musa kepada Fir'aun, innahu tagha. Dan dididik oleh Allah SWT untuk berani berangkat datangi Fir'aun, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Seorang dai, Allah SWT perintahkan kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Coba ngomong yang baik, mungkin dia bisa sadar
bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga apa? Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, Musa meminta supaya dilepaskan, dimudahkan untuk ngomong, gampang difahami. Nah, itu ya ikhwan, seorang talibul ilmi selain dia belajar ilmu syar'i namanya taksil, pembekalan, maka antum juga perlu belajar ilmu dalam menyampaikan. Ya, dalam menyampaikan. Namanya fannul khitabah. Antum bisa tanya nanti sama Ustadz Syu'bah. Di Yaman itu di Darul Hadis Fiyush ada pelajaran-pelajaran namanya dars khitabah. Pelajaran khitabah, ya kan? Pelajaran ceramah. Makanya sebagian masyayikh Saudi rata-rata, ya, kalau mereka antum ketemu ulama-ulama di Saudi ditanya di mana kalau mau belajar, selalu mereka bilang antum berangkat ke Yaman. Ada syekh namanya Su'ayyid, ya, kemarin anak baca di status WA salah seorang talib di Fiyush. Kayaknya mereka ini rombongan mengunjungi syekh tersebut setelah lebaran Idul Fitri tadi di tempat namanya Ha'il, nama provinsi di Saudi itu. Tanya, syekh kami pengen belajar di mana kira-kira? Atau kalau mau belajar Yaman. Katanya syekh tadi, ini dosen di Saudi Arabia. Dia bilang tidak didapati di bumi ini yang paling afdol kalau mau belajar itu di Yaman. Ya. Dan kalau antum tahu, anak bukan hulu yang belajar di Yaman, memang iya, lebih fokus. Nah, lebih fokus antum. Fokus. Antum mau belajar, gimana antum belajar di Yaman? Antum tanya sama Syu'bah. Antum duduk saja di masjid, cuma antum target ngafal Al-Quran. Pengen 2 tahun di Yaman, ngafal Al-Quran saja, fokus. Duduk di masjid, antum bisa dapat ilmu. Ya enggak? Bisa dapat ilmu. Duduk saja. Ba'da zuhur ada pelajaran, ba'da asar ada pelajaran, ba'da maghrib ada pelajaran. Itu dars am. Fokus saja antum menghafalkan Al-Quran, tidak usah ikut pelajaran lain. Tapi antum sudah pasti wajib ikut kena dars am, dars umum. Ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, udah 3 pelajaran. Ya toh? Apalagi antum ikut dars ba'da subuh, syuruk. Misalnya ini matahari terbit, ada dars sampai kapan? Sampai jam 7 pagi kadang. 30 menit. Nanti jam 8 masuk dars halaqatul Quran, ngafal Al-Quran antum. Jam 9, 10, 11 sampai zuhur ada dars khusus. Pojok sana usul fikih, pojok sana tauhid, pojok sana mustola, pojok sana waris, pojok sana. Antum yang mana yang cocok antum? Mau pelajaran apa antum? Ikutin aja. Kadang ba'da zuhur dars am. Habis dars am waktu makan. Kadang itu waktu makan di Masjid Darul Hadis itu masih ada pelajaran 1 atau 2 mustafid yang buka pelajaran. Ikut antum kalau mau ikut. Atau antum istirahat. Ba'da asar, ketemu azan asar, sholat, habis sholat ada pelajaran dars am namanya. Kita menyebutnya dars am. Antum ikut, antum dengarkan. Nanti ba'da dars am itu ada lagi di pojok sana, ada asmaul sifat, pojok sana ada usul fikih, pojok sana ada tauhid, pojok sana dalam masjid semuanya. Itu mau belajar apa? Ada. Enggak terasa waktu maghrib. Ya, maghrib. Habis maghrib dars am. Sampai isya. Habis isya ada lagi dars khos. Antum tinggal mau pilih. Ada di sana pojok usul salasa, di sana pojok ada wasitiyah, pojok sana lagi ada yang buka usul fikih, yang sana lagi ada usul tafsir, yang sana lagi ada tajwid, yang sana lagi panul khitabah. Yang mana antum butuhkan? Silakan. Sampai jam berapa? Jam 9 malam ya ikhwan. Jadi kalau antum mau belajar, semuanya ada. Ya. Butuh yang setelah antum belajar bekal seperti ini tadi, butuh yang namanya ilmu apa? Ilmu fannul khitabah, cara ngomong, atau istilah orang sekarang nyebutnya apa? Public speaking. Nah, ya. Supaya ilmu antum tadi terkemas dengan baik, tersajikan dengan indah. Ya benar. Kadang antum lihat ya. Kadang pengemasan yang baik itu akan membuat ilmu itu semakin indah. Ya benar. Kemudian yang kedua, wa du'aul ibadah. Ada yang kedua namanya du'aul ibadah. Apa doa ibadah? Kullu ibadatin syara'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah yang Allah syariatkan. Fa anta taf'aluha mutaqarriban biha ila Allah. Engkau melakukannya sebagai bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
rajiyan thawaballah, dalam rangka mengharapkan pahala. Nah, jadi ini simple. Jadi kalau doa ibadah, apa doa ibadah? Ya seluruh ibadah yang Allah syariatkan itu disebut dengan doa ibadah. Salat, doa ibadah. Puasa, doa ibadah. Baca Al-Quran, doa ibadah. Haji, zakat, itu semua doa ibadah. Kenapa dikatakan doa ibadah? Karena ketika engkau melakukannya, engkau taqarruban ilallah, rajian thawaballah. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tindakan antum mengharapkan pahala dari Allah, itu disebut dengan doa. Jelas? Fa yaqulu Allah Ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ai la tad'u ghairallah. Jangan engkau menyeru selain Allah Azza wa Jalla. Sawa'un kana du'a mas'alatin au du'a ibadatin. Baik itu doa masalah atau doa ibadah. Amma binisbah li du'ail mas'alah an taqul. Adapun berkaitan dengan doa masalah seperti engkau mengatakan a'tini wa habli warhamni wa kadza idza da'auta wa kadza idza da'auta wa ghairallahi fi amrin yaqdiru alaihi hadzal mad'u. Demikian juga tatkala engkau berdoa kepada selain Allah, menyeru selain Allah pada perkara yang dimampui oleh yang antum mintai tadi. Ya. Laisa min khasaisillah subhanahu wa ta'ala, bukan perkara khusus bagi Allah Azza wa Jalla, la yakunu minasyirki, maka yang demikian bukan digolongkan syirik. Amma du'aul ibadah, adapun doa ibadah, falaisa fi tafsil. Adapun doa ibadah tidak ada rincian. La yajuzu ayyuda'a ghairallahi bid-du'ail ibadah. Tidak diperbolehkan selain Allah diminta dengan doa ibadah atau diseru dengan doa ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, ay ahadan nakiratun fi siyaqin nahyi fatufidul umum. Pada lafaz ahadan itu nakirah pada konteks larangan memberikan faedah umum. Satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, an-nakirah fi siyaqin nahyi tufidul umum. Jami'ul mad'uin min dunillah yashmalul malaika wal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal asjar wal ahjar wal jamadat wa kullu syai'in. Sehingga maksudnya apa? Fala tad'u ma'allahi ahadan mencakup seluruh yang diseru dari selain Allah, mencakup malaikat, para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, pohon, batu, benda-benda mati, seluruhnya tidak diperbolehkan untuk dimintai dari selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.